Indonesia harus punya senjata nuklir. Sejarah Indonesia harus memiliki senjata nuklir dimulai pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1970-an. Pada saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara pengembang nuklir dengan merintis program reaktor nuklir dan teknologi nuklir lainnya. Namun, setelah adanya tekanan internasional dan perubahan politik pada tahun 1990-an, Indonesia menghentikan program nuklirnya dan bergabung dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT sebagai negara non-nuklir pada tahun 1996. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 2006, muncul wacana kembali bahwa Indonesia harus memiliki senjata nuklir untuk menjaga keamanan nasional. Namun, rencana ini tidak mendapatkan dukungan yang cukup dan ditolak oleh para ahli keamanan dan tokoh politik karena dampak negatif yang dapat timbul dari kepemilikan senjata nuklir. Meskipun ada beberapa perdebatan tentang pentingnya Indonesia memiliki senjata nuklir, sampai saat ini Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga dirinya sebagai negara non-nuklir dan terus mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Konsep Indonesia harus memiliki senjata nuklir sangat kontroversial dan masih menjadi perdebatan di kalangan ahli keamanan dan tokoh politik. Namun secara umum, konsep tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa Indonesia perlu memiliki senjata nuklir untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah ancaman keamanan dari negara lain. Pendukung konsep ini berargumen bahwa Indonesia sebagai negara besar dan berpenduduk banyak memiliki kepentingan strategis yang besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Mereka berpendapat bahwa memiliki senjata nuklir dapat membuat Indonesia lebih kuat dan lebih dihormati di mata negara lain, sehingga dapat membantu melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional. Namun, para kritikus mengatakan bahwa kepemilikan senjata nuklir dapat memicu perlombaan senjata di kawasan dan memperburuk situasi keamanan. Selain itu, penggunaan senjata nuklir memiliki dampak yang sangat merusak dan tidak terkontrol, dan dapat memicu bencana kemanusiaan yang besar dan jangka panjang. Pendapat para pakar keamanan, ahli nuklir, dan tokoh politik tentang Indonesia harus memiliki senjata nuklir sangat beragam dan tergantung pada sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Beberapa pakar keamanan dan tokoh politik menentang konsep Indonesia harus memiliki senjata nuklir karena dampak negatifnya yang besar, termasuk memicu perlombaan senjata, memperburuk situasi keamanan, dan mengancam perdamaian global. Mereka lebih memilih untuk mempromosikan diplomasi, dialog, dan kerjasama internasional sebagai cara yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan. Sementara itu, beberapa ahli nuklir dan tokoh politik mendukung konsep Indonesia harus memiliki senjata nuklir karena kepentingan strategis nasional dan kekuatan geopolitik. Namun mereka juga menyadari dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kepemilikan senjata nuklir dan mendorong agar kepemilikan senjata nuklir dilakukan dengan bertanggung jawab dan dalam kerangka internasional yang tepat. Meskipun ada perbedaan pendapat dalam hal ini, mayoritas pakar keamanan, ahli nuklir, dan tokoh politik sepakat bahwa penggunaan senjata nuklir harus dihindari karena dampak yang sangat merusak dan tidak terkontrol. Mereka juga sepakat bahwa upaya harus dilakukan untuk mengurangi jumlah senjata nuklir di dunia dan menghentikan penyebaran senjata nuklir ke negara-negara lain. Sebab dan alasan Indonesia harus memiliki senjata nuklir adalah kontroversial dan masih menjadi perdebatan di kalangan ahli keamanan dan tokoh politik. Beberapa alasan yang disebutkan oleh pendukung konsep Indonesia harus memiliki senjata nuklir antara lain: yang pertama, keamanan nasional. Indonesia sebagai negara besar dan berpenduduk banyak memiliki kepentingan strategis yang besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Oleh karena itu, memiliki senjata nuklir dapat menjadikan Indonesia lebih kuat dan dihormati di mata negara lain, sehingga dapat membantu melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional. Yang kedua, keseimbangan kekuatan. Beberapa negara di Asia Tenggara dan Asia Timur lainnya, seperti China, India, Pakistan, dan Korea Utara, memiliki senjata nuklir, sehingga kehadiran senjata nuklir di kawasan ini dapat memicu perlombaan senjata yang dapat memperburuk situasi keamanan.
Oleh karena itu, memiliki senjata nuklir dapat membantu menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Yang ketiga, pertimbangan geopolitik. Indonesia memiliki peran penting di kawasan Asia Tenggara dan menjadi pemain global yang semakin diperhitungkan. Oleh karena itu, memiliki senjata nuklir dapat memberikan kekuatan geopolitik dan menambah pengaruh Indonesia di kawasan maupun di dunia internasional. Meskipun alasan di atas terdengar meyakinkan, banyak ahli keamanan dan tokoh politik yang menentang konsep Indonesia harus memiliki senjata nuklir karena dampak negatif yang besar dan berpotensi memicu bencana kemanusiaan yang besar dan jangka panjang. Sebagai gantinya, mereka lebih memilih untuk mempromosikan dialog, diplomasi, dan kerjasama internasional sebagai cara yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan. Penyelesaian dan solusi terkait Indonesia memiliki senjata nuklir masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli keamanan dan tokoh politik. Namun, beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan adalah meningkatkan kerjasama internasional untuk memperkuat pengawasan terhadap senjata nuklir, membangun kepercayaan dengan negara-negara di kawasan dan dunia internasional, mengembangkan alternatif keamanan yang lebih efektif, dan menjaga kepentingan nasional dengan hati-hati dan bertanggung jawab.